Shalom teman-teman PDK yang terkasih, semoga kita dalam keadaan sehat, bahagia. Pokoknya tetap jaga kesehatan, keseimbangan, dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya semuanya bisa menjadi lebih baik. Hari ini firman terakhir ya bagi saya di PDK sebagai Frater Top Katedral. Tapi it's okay lah. Tapi ini bukan terakhir, tapi kita masih bisa menjalin komunikasi. Nah, hari ini kita ditawarin tema oleh tim God Will Make a Way. Ini kayaknya terinspirasi dari sebuah lagu yang juga judulnya sama, ciptaannya Don Moon. Kita tahulah bagaimana lagunya seperti apa, juga kisahnya di balik lagu itu seperti apa. Pokoknya beriman, tapi ternyata berimannya diuji dengan peristiwa-peristiwa kehilangan, kekecewaan, merasa nggak ada harapan. Tapi di sini kita tetap percaya, si pembuat lagu percaya bahwa Tuhan itu pasti buka jalan, tidak ingin kita berada dalam keterpurukan, kekelaman. Tuhan ingin kita bangkit. Oke, teman-teman, siapa sih yang pernah mengalami situasi sulit seperti yaitu kecewa, bingung, udah gak ada jalan, sudah usaha capek-capek tapi kok hasilnya kayak gini, udah gak ada harapan lagi. Misalnya ada orang yang sudah berusaha mendekati si doi, tapi si doinya malah pergi diam-diam. Ada juga yang udah berusaha bekerja mati-matian tapi kok hasilnya seperti itu. Udah, masih banyak hal lagi. Itu saya nggak mau bilang yang sedramatis drama Korea atau di film Indonesia. Tetapi ada juga yang paling simpel ya. Saya sendiri ketika menyusun refleksi ini, itu sempat ngeblank, habis ide. Tapi ya, akhirnya ya, puji Tuhan semoga ini bisa membantu teman-teman juga gitu. Juga ada yang mengalami saat-saat dikejar deadline tapi kehabisan ide. Pokoknya masih banyak lagi, teman-teman bisa cek dalam diri, bisa refleksikannya. Tapi percayalah di situ ada Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Tentu saat kita mengalami situasi seperti itu, kita sudah mulai kewalahan, ingin menyerah, udah gak percaya diri lagi. Bahkan ada yang masih percaya diri juga sih, dibilang Tuhan pasti beri jalan. Nek Gustiki mesti paring dalan. Masih ada yakin-yakin. Tetapi kadang-kadang menjadi pertanyaan juga bagi kita. Apakah kita yakin itu aja jalannya? Semua ada jalannya. Saya merenungkan hal ini dalam dua sudut pandang yang tentunya nanti akan terinspirasi dari bacaan kitab suci pada malam hari ini yang ditawarkan. Yaitu Yakobus 2 ayat 17. Yang intinya iman tanpa perbuatan adalah mati. Pertama, bolehlah kita bilang, ku yakin pasti Tuhan buka jalan. Ada yang bisa berdoa sepanjang malam, novena. Kalau masa normal lari ke Gua Maria, ke ruang adorasi. Kemudian juga ada yang olah rohani, terus apapun. Karena kita yakin bahwa Tuhan buka jalan. Tapi tunggu dulu, apakah itu udah menjamin? Bisa saja menjamin, bisa saja tidak. Karena kalau misalnya kita memohon tapi Tuhan sudah buka jalan, tapi nah ini kadang-kadang orang gak tahu kalau jalan yang Tuhan berikan tuh dikirain mulus kayak jalan tol. Tetapi sebetulnya jalannya berbatu-batu, berliku, kadang-kadang kita jatuh juga. Mungkin kalau misalnya di kendaraan ban kita gembos, terjebak lumpur. Kita gak tahu, padahal sebetulnya kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita olah rohani atau apa, sambil percaya terus, ya minimal kita bisa kuat ketika melihat jalannya akan ditunjukkan Tuhan. Kadang-kadang ya itu gak sesuai ekspektasi. Tapi dalam perjalanannya kita bisa dimampukan untuk melewatinya dan akhirnya bisa mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki pastinya. Kita percaya bahwa bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi gitu. Meskipun bentuknya beda tapi kita yakin itu yang terbaik. Itu bukan hanya masalah dalam pribadi tapi dalam komunitas juga sama. Kadang-kadang kita berharap Tuhan semoga dapat komunitas yang akur, dapat ini. Frater sendiri udah berhadapan banyak komunitas, bergabung atau terlibat dalam membimbing. Itu juga tidak selamanya mulus. Kita minta Tuhan buka jalan supaya ini nih. Ya kadang-kadang ada clash atau apa. Tapi ya sebetulnya itu cara Tuhan untuk memurnikan kita, menguatkan kita sehingga nantinya kita bisa bersatu, kita bisa semakin solid, semakin kuat walaupun kayak dalam pandemi kayak gini, Frater selalu meyakinkan teman-teman di banyak komunitas gitu supaya ya biarpun online kita masih tetap bisa membangun kebersamaan gitu dan bisa menambah jejaring. Nah seperti itu, dengan nambah jejaring dari luar kita bisa semakin diperkayakan. Jadi bahasanya nggak menang kandang aja. Pokoknya kita sadari bahwa
Kita boleh saja berserah pada Tuhan, menyerahkan semuanya pada Tuhan, tapi itu kita peka nggak sama jawaban Tuhan itu? Kadang-kadang caranya nggak sesuai ekspektasi kita. Dan yang kedua, ada orang yang percaya diri, merasa yakin. Nah, ini jalannya. Bagus juga, bisa saja dia punya level kepercayaan kepada Tuhan, itu sudah level iman yang oke lah ya. Tetapi tunggu dulu, jangan sampai ada yang merasa menemukan jalannya, tapi itu jalannya itu bisa aja menjerumuskan kita jauh dari Tuhan. Ya pokoknya agak sesat-sesat gitu. Terus juga atau mungkin ketika kita merasa sudah mendapatkan, udah nemuin jalannya, udah doa-doa kita dikabulin, apapun yang kita capai itu udah usahakan tuh kita udah tercapai, tapi kita mengalami desolasi, kekeringan rohani, merasa nggak bahagia, dan akhirnya kita berusaha untuk mencari pelarian-pelarian. Tapi disinilah kita diajak untuk melihat lagi bagaimana kita memaknai jalan yang disiapkan Tuhan itu. Dari kedua sudut pandang ini, saya merefleksikan lebih lanjut bahwa sebagai orang beriman, sebagaimana yang diungkapkan oleh surat Yakobus ini, kita harus seimbang antara iman perbuatan. Kalau bahasanya bapak-bapak gereja, iman dan akal budi juga harus seimbang. Boleh beriman tapi harus diwujudkan juga. Kita boleh berdoa minta Tuhan, tapi kita nggak, dalam faktanya ketika Tuhan sudah memberikan jawaban, tapi kita malah nggak sadar, nggak peka. Tentu ini juga berlaku dalam situasi sulit dan senang. Dan tentu kita juga pernah mendengar ungkapan ora et labora, berdoa dan bekerja. Atau juga kadang-kadang ada yang bilang berdoa sambil bekerja. Nah ini kadang-kadang gawatnya ada orang yang gak banyak sih. Saya yakin kita semua di sini selalu menyelaraskan antara doa dan kerja. Kadang-kadang ada yang memisahkan doa sendiri, kerja sendiri. Padahal itu sebuah kesatuan. Bahkan kita bekerja pun dengan sepenuh hati pun adalah itu sebuah doa. Itu kita bisa lihat bahwa kita boleh beriman. Beriman itu pasti, berusaha itu pasti. Karena kadang-kadang kita minta jalan, Tuhan tolong aku ingin ini, bukakan jalan. Padahal Tuhan sudah buka jalan. Misalnya, Tuhan aku ingin mewartakan kabar baik, tapi pengen dilihat orang secara langsung. Tapi pandemi, Tuhan kasih jalan lewat media, lewat Zoom, TikTok bahkan. Ya itu Tuhan sudah buka jalan. Jadi kita boleh aja minta Tuhan, kita memohon ini itu, tapi ya kita juga realistis lah ya. Tuhan sudah buka jalan. Kali aja itu cara Tuhan untuk menjawab doa kita, buka jalan. Meskipun jatuh bangun. Frater sendiri sudah ngalamin banyak hal seperti ini. Tentu juga teman-teman juga ada yang mengalami seperti itu. Ya nanti bisalah kalau misalnya ada kesempatan kalian bisa saling sharing. Bagaimana sebetulnya Tuhan sudah buka jalan, sudah beri kesempatan. Oke, kembali lagi, God will make a way. Tema kita pada hari ini, Tuhan pasti buka beri jalan. Kita memang berhadapan dengan banyak tantangan, perjuangan, udah hilang harapan. Tapi kita lihat dalam sejarah perjalanan keselamatan Allah, Tuhan itu sudah beri jalan. Mulai dari pembebasan umat Israel, Tuhan beri jalan lewat Nabi Musa. Kemudian juga lewat Yesus, para nabi juga. Dan juga para rasul. Dan sampai sekarang sebetulnya Tuhan tuh berkarya, tapi sekarang bagaimana kita peka. Kadang-kadang kita malah menggerutu, kita ini kayak bacaan-bacaan minggu kemarin, mana di padang gurun, bacaan harian ya. Itu ada yang merasa ragu atau apa, tapi ya sebetulnya itu. Bagaimana kita mau membuka diri? Sadar gak sih bahwa semuanya itu Tuhan tuh udah buka jalan, meskipun kita kadang-kadang berharap itu sesuai ekspektasi. Tapi sekali lagi ingat, Tuhan tuh tahu yang terbaik. Meskipun gak sesuai ekspektasi, Tuhan bisa cari cara mendidik kita ya seperti itu. Lewat banyak aneka ini, kalau misalnya bahasa sejarawan bilang terbentur. Nah misalnya seperti itulah. Ada yang bilang kalau sudah berserah pada Tuhan semuanya lancar-lancar saja seperti yang tadi tak bilang. Tapi tunggu dulu, Tuhan itu menguji kita. Kita minta jalan, apakah kita benar-benar sungguh? Apakah itu benar-benar kita butuhkan, apakah itu kita perlukan? Tuhan banyak hadirkan cara, banyak jalan. Siapa tahu dalam perjalanan yang berbatu yang disiapkan Tuhan itu ada orang-orang baik, menuntun, memberikan makan atau apalah bahasanya seperti itu. Mungkin ada dalam perjalanan kita dapat chat dari seorang teman yang mungkin udah lama gak kontak kita. Tiba-tiba dia datang bilang, bro semangat ya atau apa gitu. Bro ada
ini ada tawaran ini, mau nggak? Nah gitu, seperti itu biasanya kadang-kadang kita nggak peka. Kita biarin jatuh aja terus. Bahkan orang udah ulur tangan nggak mau bantu. Padahal itu sebetulnya cara Tuhan untuk supaya kita merasa tetap ada pengharapan, ada jalan keluar di balik semuanya itu. Tinggal sekarang simpel aja nih bahasanya. Tuhan buka jalan, sekarang bagaimana kita mau masuk dan berjuang untuk melaluinya dan mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki atau yang kita harapkan. Tentu apa yang kita harapkan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Saya bilang gini karena saya sendiri juga sudah mengalaminya seperti itu. Tuhan bekerja, tinggal kita yang mau berproses enggak? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin yang saat ini sedang merasa sia-sia, gak ada solusi dan kawan-kawannya, gagal dalam hubungan, karir atau apapun itu belum berhasil, silahkan masuk dan berproses. Tuhan sudah buka jalan. Gak mulus, oke lah. Tapi percayalah di situ Tuhan berkarya karena Tuhan gak mau biarkan kita berjalan sendirian. Dia akan berjalan menemani kita apapun situasinya itu. Gak hanya soal pribadi, komunitas pun juga sama. Selalu minta Tuhan, rajut komunikasi, saling terbuka satu sama lain. Percayalah dalam perjalanan itu Tuhan selalu menyertai dan akhirnya kita menemukan sukacita dan kita akhirnya bisa mendapatkan janji-janjinya termasuk bisa membagikan berkat bagi siapa saja. Kita mohon rahmat Tuhan supaya ada banyak tawaran, solusi atau masalah juga. Kita bisa kritis, cerdas, meminta Roh Kudus supaya bekerja agar kita pun bisa mempertimbangkan baik-baik. Ini kok mudah, tapi kok endingnya kok bisa aja jatuh. Tapi ya sekali lagi kita harus tetap memohon rahmat Tuhan, melihat semuanya lebih jernih dan terus berjuang. Karena beriman saja pun juga butuh perjuangan karena Tuhan sendiri juga sudah mengajarkan banyak hal dalam firman-Nya, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Roh Kudus pasti akan memampukan kita, yang penting kita terus memohon rahmat-Nya, membuka diri pada bimbingan yang terus berjuang. Kalau kering atau hampa itu wajar, tapi kita terus berjuang, jangan sampai kita cari pelarian yang enggak-enggak. Kita mohon rahmat Tuhan dan kita terus berjuang, kita berserah. Berserah itu bukan berarti pasrah, gak bisa berbuat apa-apa, tapi di situ ketika kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan membimbing kita. Karena iman, perbuatan harus berjalan beriringan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Sekali lagi tak bilang gini. Karena kadang-kadang kita berpikir sesuai ekspektasi kita, ideal kita. Tapi ya kita gak tahu rencana Tuhan tuh yang terbaik apa. Memang kadang-kadang ya sesuai ekspektasi kita, puji Tuhan. Tapi kalau enggak pun ada yang terbaik pasti. Kita mohon rahmat Tuhan. Dan pasti Tuhan akan berikan jalan dalam perkara hidup kita. Pokoknya libatkan Dia, tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita, membukakan jalan. Karena Kristus hidup, ingin kita hidup, Dia sudah buka jalan, tanggapilah itu. Kita mohon rahmat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mungkin teman-teman ada yang mengalami kesulitan, harapan kita saya menguatkan, saya mendoakan. Mungkin juga ini bisa jadi bahan refleksi buat diri kita selanjutnya, diri saya juga. Untuk perjalanan hidup selanjutnya mungkin bisa jadi bahan sharing juga buat teman-teman juga. Entah dalam grup ini atau di mana aja. Intinya kita saling menguatkan, saling memberkati karena Tuhan selalu buka jalan. Ada amin saudara-saudara? Pasti ada amin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa selalu berkomunikasi, berbagi berkat bagi siapa saja. Itu saja teman-teman. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu libatkan Dia dalam segala perkara. Kristus hidup dan ingin engkau hidup. Tuhan memberkati.